Halo kelas, kembali lagi bersama tclass.id. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai the image of humans ya. Jadi nanti di antaranya kita akan belajar tentang manusia sebagai homo economicus, tentang karakter-karakter dasar manusia ya, tentang egoisme, tentang individualisme, tentang kolektivisme, bahkan tentang human intelligence. Nah, menarik bukan? Untuk itu, ikuti lebih lanjut pemaparan dari Ibu dan selamat belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang the image of humans. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas beberapa hal ya. Di antaranya adalah tentang homo economicus, kemudian egoism, individualism, collectivism, cooperation, fairness, human intelligence, morality, dan cultural impact. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan homo economicus? Jadi, homo economicus adalah karakter setiap manusia untuk selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak ada habisnya secara rasional. Maksudnya secara rasional di sini adalah manusia perlu melakukan pengorbanan-pengorbanan yang diartikan sebagai bekerja ya, yang kemudian mendapatkan penghasilan atau pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam hidupnya. Selanjutnya, berikut ini adalah ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Yang pertama, tindakan yang dilakukan bersifat rasional, artinya dalam mengambil setiap tindakan maupun pilihan, manusia akan memperhitungkan biaya dan keuntungan yang akan diperolehnya. Jadi pada prinsipnya bahwa manusia itu dalam mengambil semua tindakan itu tidak ingin memperoleh kerugian. Kemudian yang kedua, tindakan pemenuhan kebutuhan berfokus pada diri sendiri. Artinya, manusia selalu berupaya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memikirkan kebutuhan orang lain. Nah, umumnya orang yang bekerja itu ya ketika ia memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya, maka biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terlebih dahulu, baru kemudian akan memikirkan kepentingan orang lain, misalnya membelikan sepatu buat adiknya atau membelikan baju buat saudaranya dan segala macam ya. Kemudian di sini keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Nah, maksudnya pekerjaan yang diambil itu haruslah memberikan penghasilan ya, untuk kemudian digunakan untuk membeli barang-barang ekonomi yang diperlukan. Nah, dengan demikian, maka kebutuhan manusia itu akan terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakannya. Selanjutnya memiliki rasa tidak pernah puas ya. Jadi karena kebutuhan manusia itu tidak pernah ada habisnya. Ketika kebutuhan tertentu atau keinginannya sudah tercapai, biasanya akan muncul ya keinginan atau kebutuhan yang lain. Atau misalnya jika ada yang sudah tercapai, maka ingin mencapai lagi dengan cara yang lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, aktivitas yang dilakukan cenderung dekat dengan preferensi individu. Maksudnya adalah aktivitas yang dipilih oleh setiap manusia itu biasanya aktivitas yang dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya, ya. Karena ini adalah bagian dari tujuan hidupnya. Kemudian tindakan ekonomi dilakukan secara efisien. Jadi biasanya manusia itu memperhitungkan berbagai hal sebelum nantinya menentukan tindakan yang akan diambil ya sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pertimbangan itu biasanya adalah selisih antara pengorbanan dengan penghasilan yang akan diperolehnya jika melakukan suatu tindakan. Nah, sehingga setiap tindakan yang manusia ambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu akan bersifat efisien. Ya, jadi segala waktu, tenaga, uang yang dikeluarkan itu akan sebanding dengan kemakmuran yang akan dicapainya.
Selanjutnya, memiliki banyak kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu merupakan hal dasar ya yang harus dipenuhi oleh manusia karena berdampak pada kelangsungan hidup. Nah, sedangkan keinginan itu artinya adalah hasrat yang muncul dari dalam diri manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ya, meskipun kebutuhan dan keinginannya itu akan terus muncul ya meskipun sudah pernah dicapainya. Selanjutnya, selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan norma yang berlaku. Jadi, manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi yang bermoral apabila dalam tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukannya itu selalu berpedoman pada norma-norma yang berlaku, sehingga tidak hanya berorientasi pada tujuan memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memiliki moral yang baik. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan egoisme? Ya, jadi egoisme itu adalah motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Jadi egoisme itu berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk orang yang dicintainya ataupun sebagai teman dekat. Ya, jadi di sini keywordnya adalah tidak peduli ya dengan penderitaan orang lain dan juga mementingkan keuntungan diri sendiri. Nah, bahkan egoisme itu bisa dikaitkan dengan narsisme dan juga kecenderungan untuk berbicara atau menulis tentang diri sendiri dengan rasa sombong dan panjang lebar. Sedangkan narsisme itu sendiri adalah perasaan cinta pada diri sendiri yang berlebihan. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda orang yang egois ya. Yang pertama, tidak merasa bersalah jika merepotkan orang lain. Nah, jadi orang egois itu biasanya tidak peduli meskipun orang lain merasa kerepotan karena permintaannya terlalu berlebihan atau dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu ya. Selanjutnya, tanda yang kedua adalah selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Jadi orang egois itu selalu ingin diistimewakan dan merasa dirinya spesial. Jadi misalnya nih ketika dia melakukan sesuatu, dia merasa bahwa semua orang harus selalu ada untuk mendukung dia dari segi apapun. Kemudian tanda selanjutnya sangat jarang menghargai usaha dan kerja keras orang lain ya. Jadi orang egois itu merasa bahwa sudah sewajarnya orang lain melakukan usaha sekeras itu terhadap dirinya, karena dia pantas mendapatkan hal tersebut, gitu ya. Kemudian selalu merasa bahwa dirinya benar dan orang lain yang salah. Ya, jadi ketika terjadi suatu kesalahan, ya, orang egois itu sangat enggan untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, karena bagi dirinya adalah bahwa kesalahan itu pasti datang dari orang lain dan bukan dari dirinya. Selanjutnya, enggan mempertimbangkan masukan dari orang lain. Jadi orang egois itu tidak pernah menerima masukan dari orang lain. Baginya, menerima masukan dari orang lain itu adalah salah satu hal yang dapat menurunkan derajatnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, tanda orang egois adalah melakukan segala cara seperti mengatur orang lain demi kepentingan sendiri. Di sini artinya mengatur jadwal orang lain ya, agar bisa membantu urusan pribadi kita sendiri. Nah, misalnya demikian. Nah, itu adalah contoh tanda-tanda orang yang egois. Nah, mari kita introspeksi diri sendiri. Apakah ada tanda-tanda yang seperti itu dalam diri kita? Nah, jika ada, maka kita nanti akan berusaha ya untuk mengurangi sifat tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan sama Ibu di slide berikutnya. Berikut ini adalah tips untuk mengurangi sifat egois ya. Kalau tadi kita sudah mencoba mengidentifikasikan apa saja tanda-tanda orang egois. Nah, sekarang di sini tipsnya untuk mengurangi sifat egois. Misalnya, mulai berbagi dari hal-hal yang kecil ya, yang positif itu. Kemudian mencoba melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik, biasakan berpikir positif, sadarilah jika orang lain itu dapat menderita ya apabila akibat keegoisan kita, misalnya begitu. Kemudian rajinlah juga menambah wawasan. Nah, dalam kehidupan bekerja ya atau berorganisasi itu biasanya kita juga kadang dihadapkan dengan orang yang
sangat egois atau orang egois ya, kita kan tidak bisa menghindarinya gitu. Nah, ini adalah salah satu tips ya dalam menghadapi orang-orang yang egois. Jadi orang yang egois itu jangan dijauhi ya atau dihindari ya, apalagi kalau misalnya itu adalah rekan kerja yang cukup cukup berpengaruh dalam aktivitas pekerjaan kita. Nah, lakukan hal-hal berikut ini. Misalnya yang pertama, jangan mengaturnya. Ya, cari waktu yang tepat. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya kita ingin memberikan pendapat kepada orang egois tersebut ya. Jadi jangan pernah masuk ketika ia sedang emosi. Karena pasti akan mental ya, pendapat kita tidak akan didengar. Jadi cari momen yang tepat ketika ia rileks atau moodnya baru senang ya, sehingga ia bisa menerima opini atau masukan dari kita. Kemudian selanjutnya cari kesamaan antara teman-teman dengan dia gitu ya. Jadi biasanya dengan membicarakan kesamaan itu biasanya akan membuat dia merasa bahwa satu circle atau satu frekuensi yang sama ya, sehingga ia mau mendengar atau menerima masukan kita. Kemudian yang ketiga adalah tenangkan diri sebelum mengajaknya bicara ya. Jadi karena biasanya orang-orang egois itu kan tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain ya. Jadi kadang kalau berbicara itu juga yang kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kadang-kadang juga tidak difikirkan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin terkesan kasar oleh kita dan sebagainya ya. Jadi siapkan diri teman-teman dulu ya ketika ingin berbicara dengan orang yang egois, karena bisa jadi nanti kata-kata yang disampaikan itu adalah terkesan kasar ya. Dengan demikian teman-teman jangan langsung memasukkan ke dalam hati. Gitu. Kemudian yang keempat, tak perlu banyak bicara, langsung lakukan saja. Nah, ini kalau misalnya sudah terlalu sering atau kebangetan ya. Misalnya ada teman, rekan ya misalnya yang suka nyuruh-nyuruh gitu tanpa ada empati gitu ya, menyuruh-nyuruh kita. Nah, coba misalnya ya sudah tanpa perlu banyak bertanya atau mendebat ya atau komplain gitu ya sudah cukup diam lakukan tapi seperti mesin gitu ya, maksudnya tanpa ekspresi gitu, kita langsung lakukan saja gitu tanpa menjawab juga tanpa menolak gitu ya. Nah, dengan demikian itu biasanya itu akan membuat yang memerintahkan itu menjadi merasa tidak enak gitu ya. Dia akan merefleksikan pada diri sendiri, apakah saya keterlaluan ya kalau meminta atau menyuruhnya. Nah, dia akan merasakan hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima, selipkan sedikit humor receh ya. Jadi maksudnya di sini ya ini kalau teman-teman suka bercanda ya, tapi kalau nggak terbiasa bercanda nggak usah dipaksakan. Tapi kalau misalnya suka bercanda ya coba deh dimasukkan sedikit bercanda gitu ya sama dia gitu. Nah, nanti kalau misalnya si orang egoisnya ini ikut tertawa, biasanya dia ya sudah mulai menghargai kehadiran kita lah. Jadi nanti diharapkan juga pendapat kita juga akan didengarkan, seperti itu. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan individualism? Ya, jadi individualism adalah budaya di mana seseorang lebih suka bertindak sebagai individu atau perorangan daripada berkelompok. Nah, budaya ini lebih menitik beratkan pada inisiatif dan penerimaan. Orang-orang individual itu biasanya lebih tertarik pada sesuatu yang challenging, hedonism, prestasi, kemajuan, self-direction, dan aktivitas diri yang maksimal. Kemudian dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang-orang individualisme ini biasanya menyukai menyatakan pendapatnya secara langsung atau to the point dan eksplisit. Nah, seperti itu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kolektivisme? Kolektivisme adalah budaya yang menekankan seseorang merupakan anggota bagian dari suatu kelompok.
Nah, orang-orang dengan budaya kolektivisme biasanya tidak akan bertindak atau berperilaku di luar kebiasaan kelompoknya. Orang-orang ini memandang bahwa aktivitas kelompok adalah dominan, harmoni, dan lebih mengutamakan kerjasama dalam kelompok daripada tanggung jawab secara individu. Kemudian orang-orang ini tertarik pada tradisi, konformiti, serta cenderung menghindari hal-hal yang baru karena tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Selanjutnya dalam berkomunikasi, biasanya orang-orang tipe kolektivisme tidak secara langsung mengutarakan apa yang ingin disampaikannya. Jadi biasanya mereka menggunakan banyak simbol dan kadang-kadang juga terkesan ambigu. Selanjutnya berikut ini adalah yang dimaksud dengan cooperation. Jadi cooperation adalah usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi kata kuncinya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ya, secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya apa sih tujuan kerjasama dan juga manfaat kerjasama? Nah, berikut ini ada 4 tujuan kerjasama dan 4 manfaat kerjasama. Tujuan kerjasama diantaranya adalah yang pertama meningkatkan rasio peluang untuk mencapai keberhasilan. Kemudian membuat para pelaku dalam kegiatan menjadi lebih saling mengenal. Selanjutnya menjadi sarana untuk dapat saling mengemukakan opini serta pendapat dan jika secara luas dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan negara. Kemudian untuk manfaat kerjasamanya, yang pertama mempererat ikatan bagi orang yang bekerja sama. Kemudian dengan melakukan kerjasama, maka kegiatan akan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, menyelesaikan suatu pekerjaan dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Dan yang terakhir, memicu munculnya semangat persatuan dan kesatuan dalam diri seseorang. Kemudian apa itu fairness dan apa kaitannya dalam motivasi ya? Jadi fairness itu adalah keadilan. Jadi faktor utama yang mempengaruhi prestasi kerja dan kepuasan karyawan dalam organisasi itu adalah seberapa besar derajat keadilan yang dirasakan dalam situasi kerjanya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk keadilan dalam situasi kerja ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, equity of distributive. Jadi yang dimaksud dengan equity of distributive adalah keadilan yang dipahami berdasarkan jumlah dan alokasi reward di antara para karyawan. Nah, hal ini bisa diartikan juga dengan penerimaan gaji atau take home pay ya, tetapi dalam level yang sama. Bisa juga diartikan keadilan dalam beban kerja yang diterima itu sama di antara para karyawan, tetapi juga dalam level yang sama. Kemudian equity of procedural ya, jadi keadilan yang dipahami bahwa tidak ada perbedaan prosedur ya dalam situasi kerja tertentu. Berarti SOP-nya semuanya berlaku untuk semua karyawan tanpa terkecuali. Kemudian ada juga equity of justice ya, jadi keadilan yang dipahami berdasarkan perlakuan hukum yang sama. Jadi seandainya ada perselisihan, maka semuanya akan mendapatkan perlindungan atau perlakuan hukum yang sama tanpa membeda-bedakan, termasuk hak kewajiban secara umum sebagai karyawan ya. Selanjutnya equity of opportunity, maksudnya keadilan yang dipahami berdasarkan pemberian kesempatan yang sama pada seluruh karyawan. Jadi misalnya ada lowongan untuk promosi jabatan misalnya ya. Nah, itu terbuka untuk seluruh karyawan yang mampu memenuhi ketentuan atau syarat-syarat untuk mendaftar di posisi promosi jabatan tersebut. Atau misalnya dalam pemilihan Best Employee of the Month atau Best Employee of the Year ya. Jadi semua karyawan berhak untuk mengikuti seleksi tersebut ya, asalkan bisa memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi kandidat the Best Employee of the Month misalnya, seperti itu ya. Nah, berikut ini adalah indikator-indikator yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah perasaan seseorang terhadap perlakuan organisasi.
Nah, bagaimana organisasi memperlakukan karyawannya ya? Apakah wajar atau tidak, ataukah ada yang diistimewakan atau tidak? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya perbandingan dengan orang lain. Nah, di sini apakah organisasi itu melakukan tindakan diskriminatif kepada karyawannya? Nah, ya, ini juga menjadi pertimbangan ya dalam mempengaruhi motivasi. Apakah ada penghargaan yang berbeda ya kepada masing-masing karyawannya? Kemudian selanjutnya adalah tentang masukan yang meliputi keterampilan, keahlian, kemampuan dan juga pengalaman. Jadi di sini ada tidak pengakuan dari organisasi terhadap keterampilan atau keahlian anak buahnya. Nah, di situ juga mempengaruhi motivasi. Kemudian yang terakhir adalah hasil ya. Jadi ketika karyawan melakukan tugasnya dengan baik, apakah ada pengakuan atau penghargaan yang diberikan oleh organisasi terhadapnya? Apakah reward atau tunjangannya memuaskan atau tidak? Nah, itu semua hal tersebut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi motivasi seorang karyawan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai human intelligence. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan human intelligence? Bagaimana sih orang yang dianggap pinter atau cerdas itu? Ya, kalau konsep lama itu biasanya orang yang dianggap cerdas itu adalah yang menguasai matematik, spasial, linguistik. Itu adalah mereka yang dianggap cerdas gitu ya. Padahal sebenarnya cakupan dari human intelligence itu sangat luas. Di antaranya misalnya menjawab pertanyaan berikut ini. Kemampuan apa sih yang dibutuhkan dalam hidup? Kemudian bagaimana cara manusia menghadapi tantangan atau kendala dalam hidupnya? Kemudian apa sih yang membuat seseorang sukses? Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu juga mencerminkan human intelligence ya. Selanjutnya, berikut ini adalah 10 tipe intelligence menurut Howard Gardner ya. Yang pertama, logical mathematical intelligence. Jadi, maksudnya di sini adalah kemampuan untuk menghitung, mengkuantifikasi, mempertimbangkan proposisi dan hipotesis serta melaksanakan operasi matematika yang lengkap. Ya, jadi kemampuan ini dapat memahami hubungan koneksi dan menggunakan pemikiran simbolis abstrak, keterampilan penalaran berurutan, dan pola pikir induktif-deduktif. Biasanya, yang memiliki kemampuan logical mathematical intelligence ini bekerja di bidang matematikawan, ilmuwan, dan detektif, dan lain sebagainya. Selanjutnya spatial intelligence ya. Jadi di sini artinya kemampuan berpikir 3 dimensi. Nah, kapasitasnya biasanya meliputi pencitraan mental, penalaran spasial, manipulasi gambar, keterampilan grafis dan artistik serta imajinasi aktif. Biasanya orang-orang yang memiliki spatial intelligence ini bekerja di bidang misalnya pelaut, pilot, pematung, pelukis, arsitek, desain grafis ya dan lain-lain. Selanjutnya linguistic intelligence, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Orang-orang yang memiliki linguistic intelligence ini biasanya bekerja sebagai penyair, novelis, jurnalis, pembicara publik, dan lain-lain. Kemudian naturalis intelligence yang menunjukkan kemampuan manusia untuk menghargai makhluk hidup ya, tumbuhan dan hewan serta kepekaan terhadap fitur alam. Nah, biasanya orang-orang yang menguasai naturalis intelligence itu adalah yang bekerja dengan lingkungan alam, misalnya petani, peternak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, musical intelligence yaitu kemampuan untuk membedakan nada, ritme, timbre, dan musik ya. Jadi kecerdasan ini itu biasanya mampu misalnya mereproduksi atau merefleksikan musik dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan musical intelligence itu adalah contohnya komposer, musisi, vokalis, dan lain-lain. Selanjutnya bodily kinesthetic intelligence yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dengan menggunakan keterampilan fisik. Contoh orang-orang yang bekerja yang memiliki bodily kinesthetic intelligence itu adalah para atlet, penari, pengrajin, dan lain-lain. Selanjutnya existential intelligence yaitu
pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang pertanyaan mendalam tentang kehidupan gitu ya. Jadi misalnya seperti tentang makna hidup misalnya, atau mengapa manusia itu hidup, mengapa manusia itu mati, atau bagaimana kok kita bisa sampai di sini ya, seperti itu ya. Biasanya orang-orang yang memiliki existential intelligence itu pekerjaannya misalnya seperti psikolog. Selanjutnya interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Jadi di sini maksudnya bagaimana seseorang itu bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Jadi mengetahui misalnya apa sih motivasi orang lain, apa value yang diharapkan atau yang dimiliki oleh orang lain, apa minat atau motivasi yang diharapkan oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki interpersonal intelligence ya. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki interpersonal intelligence itu mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan baik ya, dan juga memiliki kemampuan empati yang baik. Contohnya adalah misalnya guru, kemudian ada sales ya, jadi dapat membaca pasar, kemudian dapat melihat perilaku konsumen, nah seperti itu, dapat melihat apa sih demand-nya, apa sih value yang diharapkan oleh konsumen gitu ya. Juga politisi misalnya, jadi politisi sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh masyarakat yang bisa menjadi program kerja bagi politisi ini, nah kurang lebih seperti itu. Selanjutnya intrapersonal intelligence. Di sini maksudnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menyambungkan antara realita yang dihadapi sekarang dengan harapan-harapannya. Ya, jadi bagaimana misalnya seorang manajer itu membuat suatu target atau objektif atau goals perencanaan dengan melihat kemampuan dari resource-nya dan melihat peluang achievable dari target tersebut. Dan yang terakhir adalah emotional intelligence yang merupakan perpaduan kemampuan seseorang dalam hal interpersonal intelligence dan intrapersonal intelligence. Selanjutnya, teman-teman pasti sering mendengar mengenai morality ya. Nah, berikut ini yang dimaksud dengan morality, yaitu perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang yang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, apabila yang dilakukan oleh seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka seseorang tersebut dinilai memiliki moral yang baik. Ya, jadi tolak ukurnya adalah norma-norma masyarakat ya. Moral itu sebenarnya adalah produk dari budaya dan agama yang menjadi nilai-nilai norma dalam masyarakat. Selanjutnya, perilaku moral itu dapat diajarkan atau dipelajari ya. Jadi perilaku moral itu akan melemah apabila tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang moralitas sedini mungkin. Ya, kemudian karena manusia itu sebenarnya membutuhkan teladan, pedoman, dan pendidikan termasuk tindakan hukuman atas pelanggaran moral ya. Nah, pelestarian nilai-nilai moral ya atau budaya atau kearifan lokal atau norma-norma itu juga perlu dilakukan agar tidak hilang di kemudian hari. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat pun sebenarnya masyarakat itu mendefinisikan apa yang baik dan apa yang buruk untuk masyarakat itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya masyarakat itu mengembangkan norma untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu, perlu pertimbangan yang sangat matang dalam menyusun sebuah norma, karena norma yang salah itu akan menyebabkan hancurnya masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan norma sendiri itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang absolut ya. Norma itu dapat hilang atau tergantikan apabila sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Nah, di sini generasi muda dapat menyisipkan norma-norma baru yang diyakini akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, sehingga dapat menggantikan norma lama yang sekiranya sudah tidak relevan lagi, begitu ya. Nah, berikut ini adalah referensi buku yang Ibu gunakan untuk menjelaskan materi tadi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan dari Ibu terkait dengan the image of humans. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran bersama tkelas.id berikutnya. See you!